Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM atau melalui streaming Radio Roja Bandung melalui channel YouTube dan Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Juga para pendengar radio Al-Bayan Cianjur, Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya atau radio-radio lain yang ikut menyiarkan kajian ini baik langsung ataupun tunda. Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Awaiqut Talab atau beberapa kendala di dalam mencari ilmu. Kita baru membahas kendala yang pertama, yaitu mencari ilmu tidak karena Allah. Tapi belum selesai. Sudah diterangkan bahwa mencari ilmu bukan karena Allah termasuk salah satu di antara amalan yang dihitung syirik oleh Allah Azza wa Jalla dan wajib kita menjauhi. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Ana agna syuraka'i 'ani syirk faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, tapi dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lainnya, dengan selain aku, taraktuhu. Aku tinggalkan dia, wa syirkahu. Aku juga tinggalkan amalan syiriknya, perbuatan syiriknya. Makna menyekutukan aku di dalam sebuah amalan artinya menyekutukan dalam hal niat. Sebagian niat untuk Allah, sebagian untuk selain Allah. Dalam satu amalan. 95% untuk Allah, 5% untuk pujian manusia, untuk dapat apresiasi manusia, kalau di internet untuk dapat jempol atau like itu, atau yang sejenis itu. Itu berarti menyekutukan Allah di dalam amalan tersebut. Walaupun persentase untuk Allah jauh lebih besar, 95% atau bahkan 99%. 1%-nya diniatkan agar orang memuji kita. Kata Allah, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan amalan syiriknya. Dalam arti tidak diterima. Dalam arti tidak akan Allah balas dengan pahala. Dalam arti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mencatatnya sebagai amal baik dan amal soleh. Ini
baru dari satu sisi diterima atau tidaknya amalan itu enggak diterima. Sisi lainnya dia diazab. Sebagaimana kita sudah banyak jelaskan ayat dan hadisnya, orang yang riya, orang yang tidak ikhlas, bukan sekedar tidak diterima amalannya, bukan sekedar tidak dipahalai, tapi juga diazab oleh Allah Azza wa Jalla dengan azab yang sangat pedih. Wa qad ajma'al 'arifuna 'ala anna istihkamal halakah innama yakunu idza khallallahu bainal insan wa nafsih inda idzin tatakhattafahu syayatin. Para arifun, para ulama telah ijma, telah sepakat ya bahwa kebinasaan seseorang itu hanya terjadi apabila Allah membiarkan antara seseorang dengan dirinya. Dalam arti membiarkan itu tidak ditolong, tidak dibantu, tidak diberi hidayah. Sekalipun ketika mengamalkan amal ibadah, amal kebaikan, dia bersandar kepada skill pribadinya, kemampuan pribadinya, itu dia akan binasa. Karena apa? Setan akan menyambarnya, setan akan memanfaatkannya untuk menggoda dia. Karena apa? Tidak ada pertolongan, perlindungan dari Allah Azza wa Jalla terhadap orang itu. Orang itu tidak tawakal kepada Allah. Tapi dia tawakalnya kepada diri sendiri. Umpamanya dia udah mengerti, faham banget bahasa Arab, sering mengkaji syarah-syarah hadis, gitu ya. Kemudian wah, saya mah tidak perlu berdoa lagi kepada Allah, bisa khusyuk lah di dalam sholat. Arti dari bacaan sholat saya faham umpamanya. Enggak perlu. Maka Allah biarkan dia bersandar kepada diri sendiri. Setan melihat itu, memanfaatkan momen itu untuk menggoda. Dihembuskanlah ujub, dihembuskanlah takabur, dihembuskanlah riya, dihembuskanlah tendensi-tendensi duniawi. Sudah binasa. Maka orang seperti ini watakunun naru aula bih. Jadilah neraka itu lebih layak bagi dia. Berkata Hammad bin Salamah rahimahullah. Coba bayangkan. Beliau menyatakan man talabal haditha li ghairillah makarabi. Siapa orang yang mempelajari ilmu hadis bukan karena Allah, maka makarobihi berarti dia telah berbuat makar dengan ilmu hadisnya tersebut. Karena kalau bukan untuk Allah, untuk siapa? Untuk memperoleh pujian manusia kan? Untuk memperoleh pengakuan, apresiasi dari manusia. Itu sama dengan membuat makar, membuat rencana jahat. Dia memanfaatkan syariat Allah, memanfaatkan ilmu yang bermanfaat untuk kepentingan dirinya dan untuk kepentingan duniawinya semata-mata. Maka disebut orang itu sebagai orang yang sudah membuat makar. Oleh karena itu wajib meluruskan niat, memperbaiki niat, dan disebutkan memperbaiki niat di dalam mencari ilmu la akbaru mu'inin alai. Itu sebesar-besar faktor pembantu, penopang untuk memahami ilmu. Semakin ikhlas, ini lagi lapar ya. Ayam goreng asin. Semakin ikhlas itu akan semakin mudah memahami ilmu. Memperbaiki niat di dalam mempelajari ilmu itu sebesar-besar aspek penopang pendukung terfahaminya ilmu.
Semakin ikhlas semakin mudah dia. Semakin terselip di dalam hati kita ketika belajar tendensi-tendensi duniawi. Kenapa kamu pelajari ini? Saya ingin menjadi ustadz beken kelak. Saya ingin menjadi da'i sejuta akhwat nantinya. Nah, itu niat-niat seperti itu tuh sudah merusak keikhlasan, dijamin dia susah memahami. Memahami bahasa Arab, memahami nahwu sharaf. Kenapa ini yang menjadi rahasia banyak ikhwan dan akhwat belajar bahasa Arab tahunan nggak ngerti-ngerti, nggak kelar-kelar, ya. Ada kursus bahasa Arab ikut sekali, semangat 2 kali, sudah 5 kali bosen nih. Liur, bingung, berhenti. Nanti 3 bulan diadakan lagi. Kursus bahasa Arab, ikut lagi, dari dasar lagi. Sudah 5 kali pertemuan, bosen lagi, boring lagi, jenuh lagi, berhenti lagi. Tahun depan diadakan lagi, ikut lagi dari awal lagi, terus begitu. Gak kelar-kelar. Itu niat. Perbaiki niat yang ikhlas. Berkata Abu Abdullah Ar-Rudhabari, dia mengatakan al-ilmu mauqufun 'alal amal wal 'amalu mauqufun 'alal ikhlas wal ikhlasu lillah yurithul fahm 'anillahi 'azza wa jalla. Ilmu itu dibangun di atas amalan. Maknanya ilmu itu dibangun di atas amalan itu maknanya ya ketika nanti akan terfahami ketika membahas poin yang kedua, awaik atau kendala yang kedua. Salah satu di antara kendala yang kedua itu tidak mengamalkan ilmu. Ilmu itu dibangun di atas amalan, maknanya begitu diamalkan ilmu itu akan semakin terfahami loh. Dan amalan dibangun di atas keikhlasan. Dan keikhlasan karena Allah akan mewariskan pemahaman dari Allah. Allah akan memberikan pemahaman kepada dia ketika mempelajari ilmu karena keikhlasannya. Dalam Sunan Ad-Darimi, sebuah riwayat dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, dia menyatakan, man ibtagha syai'an minal ilm yabtaghi bihi wajha Allah atahu Allahu minhu ma yakfi. Siapa orang yang mencari suatu ilmu, mempelajari suatu ilmu, dia mempelajari ilmu itu karena wajah Allah, ikhlas, murni karena ingin melihat wajah Allah kelak di alam akhirat, di surganya nanti. Siapa yang mencari suatu ilmu karena mencari wajah Allah, ikhlas karena Allah, atahullahu minhu ma yakfi, Allah akan memberikan kepada dia ilmu-ilmu yang mencukupinya. Inilah penjelasan tentang apa? Wajibnya belajar disertai dilandasi dengan ikhlas, dengan niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, karena keikhlasan itu salah satu di antara faktor yang bisa memudahkan kita untuk memahami ilmu secara cepat dan secara benar. Ada satu poin yang harus diwaspadai karena banyak orang yang salah faham dan salah aplikasi. Yaitu apa? Sebagian orang ada yang meyakini bahwa beramal bisa melahirkan ilmu tanpa harus belajar. Asal ibadah terus kepada Allah Azza wa Jalla, tingkatkan ketakwaan tanpa harus belajar, itu bisa jadi pinter. Dan mereka berhujah dengan ayat Al-Quran. Salah satu ayat yang mereka gunakan adalah surah Al-Baqarah 282. Ini surah terpanjang di dalam ayat Al-Quran. Kalau dalam mushaf sampai 1 halaman penuh. Itu ayat tentang apa? Pinjam, meminjam. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma
faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian saling pinjam meminjam di antara sama kalian, tulis. Di akhir ayat itu Allah menyatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Jadi kalau ingin kita diberi ilmu, diajari ilmu oleh Allah, takwa. Tingkatkan ibadah, jauhi maksiat, perbanyak zikir, perbanyak berdoa, takwa meningkat, Allah akan ajarkan ilmu tanpa harus belajar. Sehingga disebut, dikenal di dunia sufi dengan sebutan ilmu apa? Ilmu laduni. Dan ini memang dinukil di dalam kitab-kitab tasawuf. Disebutkan dalam tafsir Al-Manar. Al-Manar itu susunan Syekh Muhammad Rashid Ridha rahimahullahu ta'ala. Ustushira ala alsinatil mudda'ina litasawuf fi makna hatainil jumlatain. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Anna taqwa takunu sababan lil ilm. وبنوا على ذلك أن سلوك طريقتهم وما يأتون به فيها من الرياضة وتلاوة الأوراد والأحزاب تثمر لهم العلوم الإلهية بدون تعلم. Telah masyhur, populer melalui lisan-lisan orang-orang yang mempelajari tasawuf tentang makna dua kalimat ini. Wattaqullah, ini kalimat pertama. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Ini kalimat kedua. Kata mereka, dua kalimat ini maknanya bahwa takwa sebagai sebab teraihnya ilmu. Lalu mereka menyatakan bahwa thariqah yang mereka lakukan dan riyadhah yang mereka upayakan. Riyadhah itu terus latihan psikis dalam bentuk beribadah intensif kepada Allah. Tilawatil aurad, membaca wirid-wirid yang mereka bikin sendiri. Semua ibadah, pendekatan, salawat yang mereka bikin, wirid yang mereka bikin, tuthmiru lahumul ulum al-ilahiyah, bakal mewariskan kepada mereka ilmu-ilmu ilahi biduni ta'alum, tanpa harus belajar. Nih ayatnya. Makanya mereka nggak belajar. Terus wirid sekian puluh ribu kali dalam semalam dan kuat. Kalau ngaji kayak begini sejam sudah nyengir. Tapi kalau wirid dari ba'da isya sampai tengah malam puluhan ribu kali kuat. Nah, mereka meyakini dengan cara seperti itu ilmu bisa diperoleh. Itu yang disebut dengan ilmu laduni. Ayat yang tadi benar apa salah? Semua ayat pasti benar, tidak ada ayat yang salah. Hadis yang sahih pasti benar, tidak ada yang salah. Apanya yang salah? Interpretasi terhadap ayat itu. Penafsiran, pemahaman terhadap ayat itu. Dan istidlal mereka dengan ayat tadi, istidlal itu penerapan dalil tentang ayat tadi itu dibantah oleh para ulama dengan dua jenis bantahan. Aspek nahu dan aspek fiqh atau usul fiqh. Pertama, annahu la yarda bihi Sibawayh walahul haqqu fi dhalik li'anna al-'ataf yu'allimukum ala ittaqullah yunafi an yakuna jazaan lahu murattaban alaih li'anna al-'ataf yaqtadil mughayarah. Pertama, bahwa Sibawayh itu tidak membenarkan pemahaman seperti Sibawayh itu
seorang ulama ahli nahu yang faham benar kaidah ilmu nahu. Nahu itu gramatika bahasa Arab, grammar, tapi bahasa Arab. Itu nahu. Dan dia benar dalam hal ini. Karena apa? Huruf ataf kan ayatnya wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa di sini disebutnya huruf ataf ya. Wa yu'allimukumullah, yu'allimukum ini diatafkan kepada ittaqu, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan makna dari huruf ataf ya meniadakan makna balasan. Jadi ini bukan balasan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sebagai balasannya nanti Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Itu kan makna yang dipahami oleh mereka. Nggak boleh begitu, huruf waw ataf di sini maknanya bukan balasan. Bukan sebab akibat. Karena takwa lalu tiba-tiba berilmu tanpa harus belajar. Ini secara nahu keliru besar. Salah, kenapa? Li'annal ataf yaqtadil mughayarah. Karena fungsi huruf ataf itu memberi makna mughayarah. Mughayarah itu beda loh, nggak ada hubungan gitu. Bukan hubungan sebab akibat. Ini yang pertama. Kedua, ats-tsani. Anna qawlahum hadha ibaratun an ja'lil musabbab sababan wal far'a aslan wan natijah muqaddimatan. Nah, bahwa ungkapan mereka bertakwalah kamu kepada Allah maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Ya, ungkapan itu adalah logika yang terbalik. Mereka menjadikan akibat sebagai sebab, menjadikan cabang sebagai batang yang pokok. Karena mestinya realita yang ada terbalik. Ilmu dulu apa takwa dulu? Ilmu dulu, setelah berilmu baru bertakwa. Ilmu melahirkan sikap takwa, bukan sebaliknya takwa melahirkan ilmu. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang sudah kita jelaskan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang berilmu. Sikap takut kepada Allah salah satu unsur takwa. Ketakwaan itu lahir karena ilmu. Berkata Abu Darda, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu tidak bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Jadi yang menjadi sebab apa? Ilmu. Yang menjadi akibat apa? Takwa. Karena berilmu dia jadi takwa. Bukan sebaliknya, karena takwa kemudian dia jadi berilmu. Coba, kenapa demikian? Karena kembali kepada definisi takwa, ta'rif takwa. Apa arti takwa? Takwa itu intinya melaksanakan seluruh perintah, menjauhi semua larangan. Untuk bisa melaksanakan seluruh perintah Allah perlu ilmu enggak? Ya iyalah. Masa ya iya dong? Untuk bisa melaksanakan perintah Allah perlu tahu apa saja sih perintahnya. Bagaimana cara melaksanakan perintah itu. Bagaimana agar perintah itu bisa dilaksanakan dengan cara yang sangat berkualitas. Itu dibutuhkan ilmu. Umpamanya salah satu perintah Allah sholat. Untuk bisa sholat kita perlu tahu ilmu tentang sholat. Jumlah rakaatnya, waktunya, gerakannya, bacaannya ya. Dan makna ya dari bacaan itu agar sholatnya berkualitas. Tanpa ilmu, seseorang gak bisa sholat secara benar. Oh ikut-ikutan orang aja, tetap beda tuh. Orang yang sholat karena ilmu dengan orang yang sholat karena ikut-ikutan beda tuh. Cara angkat tangannya sudah beda. Bukan asal angkat tangan. Cara rukunya sudah beda. Bukan asal ruku.
Yang berilmu mah bagaimana letak jari tangan ketika ruku. Di mana ini diletakkan? Apakah di atas batok lutut atau di atas lututnya atau di bawah lututnya? Dan bagaimana jari? Apakah harus rapat atau harus renggang? Bagaimana tulang punggungnya? Kan kebanyakan bengkung kayak kucing menemukan sesuatu yang ditakutnya pelengkung gitu kan? Bagaimana kepalanya? Apakah harus nunduk, nengadah atau lurus? Detil. Di dalam hadis diterangkan, orang yang berilmu tentang tata cara ruku itu kelihatan dengan orang yang asal ruku, ya, asal sujud, asal duduk, asal sholat, jauh beda. Itu secara fisik, belum isi dari sholatnya, kekhusyuan. Bisa nggak orang yang bodoh tidak berilmu dia khusyuk dalam sholatnya? Nggak bisa. Ketika mulutnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hatinya, pikirannya kemana? Ingat ke sono, ingat ke sini, ingat kepada urusan duniawi ya. Tidak ada penghayatan. Karena apa? Mau menghayati nggak paham maknanya. Bismillahirrahmanirrahim itu apa ya artinya ya? Alhamdulillahirabbil alamin itu apa artinya? Karena nggak paham arti, hati pikiran nggak bisa menghayati, akhirnya cari aktivitas sendiri. Ingat ke seluruh urusan di luar sholat, ngelamun sholatnya. Nggak bisa takwa yang seperti itu. Itu baru satu sholat, ya. La takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu nggak bisa jadi orang bertakwa sebelum kamu berilmu. Ilmu yang menyebabkan orang jadi takwa. Bukan sebaliknya, takwa menjadikan orang jadi berilmu. Enggak. Makanya kalau ayat tadi, wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan balas dalam bentuk kamu akan diberi ilmu langsung tanpa harus belajar. Ini terbalik. Menjadikan takwa sebagai sesuatu yang asal, kemudian ilmu menjadi sesuatu yang akibat. Takwa sebagai sebab, ilmu menjadi akibat. Keliru, terbalik. Ilmu sebab, takwa akibat. Karena berilmu akibatnya dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Makanya berkata muallif di sini, fa innal ma'rufal ma'qula annal ilma huwa alladhi yuthmiru taqwa fala taqwa bila ilmin fal ilmu huwal aslul awwal wa alaihil muawwal. Tuh. Karena yang ma'ruf di kalangan para ulama yang juga masuk akal adalah ilmu lah yang mewariskan takwa. Ilmu lah yang menyebabkan lahirnya ketakwaan. Tidak ada ketakwaan tanpa ilmu. Maka ilmu adalah sesuatu yang pokok. Sesuatu yang menjadi fondasi lahirnya ketakwaan. Itu yang sebenarnya, bukan sebaliknya. Inilah makna atau bantahan yang kedua. Berkata mu'alif, wa hadza kalamun jayyidun. Dan ini adalah ucapan yang sangat bagus. Penjelasan, penerangan yang sangat masuk akal. Wa yudhafu ilaihi idhahan, yang bisa menambah penjelasan lebih gamblang adalah annal amala yuksibul qalba quwwatan imaniyah fayastau'ibu minal ulum wa yudriku minal fawaid ma la yudrikuhu man ta'akhara an hadhihi rutbah wa hadha musyahadun bil 'iyan wa mudrakun bil hissi. Amal menyebabkan hati memiliki kekuatan imaniyah. Karena begitu beramal, ilmu-ilmu yang sudah yang sudah difahami itu diamalkan, itu dampaknya kepada hati luar biasa loh. Bukan sekedar teori. Tapi juga apa? Langsung praktek. Nanti dari praktek itu
akan lahir hal-hal yang tadinya tidak terduga secara teoritis. Karena sifatnya batini itu. Jangankan untuk urusan ibadah ya. Umpamanya sensitivitasnya hati. Setelah umpamanya kita mengamalkan ilmu, diterapkan. Lama-lama apa? Hati itu begitu mudah tersentuh. Hati itu mudah bergetar ketika nama Allah disebut. Ketika ayat-ayatnya dibacakan. Yang itu tidak terduga sebelum mempraktekkan ilmu itu. Saya pikir itu berlaku dalam setiap hal. Umpamanya orang belajar bela diri. Teorinya apa? Mukul, nangkis, menghindar gitu ya. Fisik aja yang kuat gitu. Itu teorinya. Asal teori hanya gitu yang dia pahami. Begitu praktek, ada hal lain yang tidak terduga yang muncul. Ada yang disebut dengan daya refleks ya. Daya refleks ini tidak terduga sebelumnya, tapi itu muncul ketika dipraktekkan. Ada daya refleks, ada naluri. Ada bisa mampu menebak gerakan lawan. Nah kalau begitu pasti dia mau begini nih. Kalau begini pasti dia mau begitu. Gimana antisipasinya? Lari. Paling begitu. Itu tidak terdeteksi sebelumnya, sebelum praktek gitu. Itu juga berlaku ketika ilmu tentang agama ini diamalkan. Oleh karena itulah wa yudriku minal fawaid, dia akan mampu meraih banyak faedah ma la yudriku man ta'akhara an hadhi rutubah, yang faedah itu tidak bisa dicapai, tidak bisa diraih oleh orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu ini. Dan ini tersaksikan. Ya. Jadi ilmu dulu, setelah ilmu amalkan, dari pengamalan itu lahir takwa loh. Bukan sebaliknya. Makanya disebutkan di sini amma man ta'abbada lillah wa tarakal amal wa qala wattaqullaha wa yu'allimukumullah fahuwa jahilun la tujarihi ar-ra'u fi jahlihi wallahul hafidh. Adapun orang yang terus intensif beribadah kepada Allah barijeng tidak belajar, dia nggak pernah belajar ilmu. Lalu dia meyakini bertakwa kamu kepada Allah, nanti Allah akan kasih ilmu kepada kalian. Ini kebodohan. Lalu disebutkan la tujarihi ru'a fi jahlihi, bahwa ru'a itu artinya orang yang hina ya. Orang yang hina itu tidak akan pernah lepas dari kondisi kebodohannya. Oleh karena itu, ketika dia bodoh lalu ingin berilmu hanya dengan ibadah tanpa belajar, ibadahnya banyak terjerumus ke dalam kekeliruan dan kesalahan. Ketika salah, ketika keliru dalam beribadah, bukan nambah pahala, nambah dosa. Karena terjerumus ke dalam kebidahan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Dia melanggar ayat, dia melanggar hadis. Apa ayat dan hadis yang dilanggar? Umpama ayat dalam surah An-Nur ayat 63 atau 64. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi itu harus takut bahwa mereka itu akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Tuh ayat itu. Kalau menyimpang dari tuntunan Nabi ketika beramal, dan penyimpangan itu karena kebodohan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari menyatakan, "Iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Jauhi oleh kalian setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Dalam agama ya, bukan di luar agama. Karena setiap perkara baru dalam agama itu bid'ah.
Di zaman nabinya nggak ada, kita ada-adakan. Itu dalam masalah agama. Tapi dalam urusan dunia, mengadakan perkara baru boleh antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Adanya TV, adanya radio, adanya internet, adanya HP, adanya sains, teknologi. Itu urusan agama apa urusan dunia? Dunia, silakan kalian berkreasi dalam urusan itu. Mengadakan perkara-perkara baru dalam perkara itu tidak terlarang, dianjurkan. Yang terlarang adalah mengadakan perkara baru dalam perkara agama. Di zaman nabinya nggak diamalkan, oleh kita diadakan. Itu yang terlarang. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi. Orang yang tidak berilmu lalu ibadah, semangat ibadahnya tinggi, ilmu nggak ada, akhirnya terjerumus ke dalam perkara-perkara baru dalam agama. Dilanggar ayat tadi, dilanggar hadis yang barusan. Apa nambah takwa? Enggak. Masa sebuah pelanggaran mengakibatkan ketakwaan? Enggak. Melanggar ayat, melanggar hadis, tentu saja malah menambah jauh diri dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ini makna yang pertama tentang wattaqullah wa yu'allimukumullah. Timbul pertanyaan. Apa ketakwaan itu tidak ada efek terhadap ilmu? Dijawab oleh para ulama, ya ada efek. Apakah kalau ketakwaan kita meningkat, ya, tidak akan membantu di dalam memahami ilmu? Ya, super membantu. Tapi prosedur tetap berlaku. Dan ini diisyaratkan oleh banyak ayat, banyak hadis, dan juga ucapan-ucapan para sahabat dan para ulama. Di antara ayat, dan ini juga pernah kita singgung, pernah kita jelaskan. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 28. Kalau nggak ada di 29. Antara dua itu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan furqan bagi kamu. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan, furqan itu kan maknanya apa? Pembeda ya. Yang bisa membedakan antara hak dan batil. Itu maksudnya ilmu. Pertama itu. Yang kedua mencakup pemahaman. Semakin orang bertakwa, pemahaman dia tentang suatu ilmu akan lebih mendalam. Contoh umpamanya satu ayat difahami oleh 3 orang. 3 orang ini kadar ketakwaannya berbeda-beda. Ilmunya sama, kadar ketakwaannya berbeda. Maka orang yang paling tinggi kadar ketakwaannya, dia akan lebih memahami makna ayat itu lebih mendalam daripada yang lainnya. Ilmunya sama, tapi ketakwaannya berbeda. Maka pemahamannya berbeda juga. Seperti lalu Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala memberi contoh ketika turun ayat terakhir dari Al-Quranul Karim. Maksudnya terakhir turunnya, bukan terakhir urutan di mushaf. Kalau ayat terakhir di mushaf apa? Surah An-Nas ya. Ini yang akhir turun yaitu surah Al-Ma'idah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamah dinan. Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Telah aku sempurnakan bagimu nikmat karuniaku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Begitu ini turun, para sahabat sorak, gembira, senang.
agama kita sudah sempurna. Karena mereka memahaminya begitu. Oh, sudah sempurna, sudah lengkap, sudah komplit, sudah seneng. Adapun Abu Bakar yang kadar ketakwaannya lebih tinggi menangis sedih. Orang-orang kaget, kenapa kamu sedih? Menangis. Bukankah agama kita sudah sempurna? Iya. Bukankah kita harusnya berbahagia? Iya. Tapi kenapa engkau menangis? Apa kata beliau? Kalau agama ini sudah sempurna, berarti apa? Berarti tugas Nabi SAW selesai. Kalau tugas beliau selesai dari Allah, ini isyarat sebentar lagi beliau akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Turunnya ayat tersebut mengisyaratkan sudah dekatnya masa apa? Masa ajal Nabi SAW. Sebentar lagi beliau akan dipanggil oleh Allah, akan wafat. Ya. Itu pemahaman ini hanya bisa difahami oleh Abu Bakar, tidak difahami oleh sahabat lain. Itu yang menyebabkan Abu Bakar menangis, sedih. Lalu karena itulah para sahabat juga sedih menangis. Nah, ini contoh semakin tinggi kadar ketakwaan, semakin mendalam pemahaman seseorang. Ini Al-Furqan. Mencakup apa? Pemahaman. Bukan hanya mencakup ilmu, tapi juga pemahaman. Juga mencakup firasat. Itu kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Orang yang lebih takwa, firasatnya lebih tajam daripada orang yang kadar ketakwaannya kurang dari itu. Nah, ayat ini menyatakan ketakwaan berpengaruh besar terhadap ilmu, pemahaman, bahkan firasat. Tapi tetap melalui proses yang masuk akal, logis, rasional, realistis. Maknanya adalah tetap melalui proses belajar, difahaminya ilmu tersebut. Siapa orang yang bertakwa, Allah akan mudahkan bagi dia untuk memahami ilmu yang dia pelajari. Allah akan gampangkan bagi dia jalan untuk bisa belajar, memahami ilmu dan mengamalkannya, diberi hidayah, dikondisikan. Segala aspek yang bisa mendukung, mempermudah dia dalam mempelajari ilmu oleh Allah diatur. Sehingga belajar dengan mudah, dipertemukan dengan guru yang bagus, yang baik, yang bisa memberikan ilmu dengan gamblang, jelas dan cepat gitu ya. Kemudian diberikan fasilitas yang memudahkan dia untuk itu, diberikan biaya yang mencukupi dia untuk belajar. Pokoknya semua yang dia butuhkan untuk bisa memahami ilmu dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan proses itu tetap dia jalani, dia belajar, dia dikasih semangat oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika belajar ba'da salat isya, orang-orang mah tidur, orang-orang mah umpamanya ngobrol, dia terus memurojaah. Dia terus mengulang hafalan, dia terus baca, dia terus mempelajari. Itu diberi semangat. Orang lain diberi semangatnya untuk tidur atau untuk ngobrol, untuk ngerumpi, untuk ngegosip. Dia diberi semangatnya untuk memahami, memurojaah, menghafal, dan seterusnya. Itu prosesnya tetap. Tidak lantas umpamanya begitu takwa, jelek, jadi faham nahwu shorof. Tanpa belajar. Nggak ada. Kalau ada orang yang ngaku, saya memahami nahwu shorof itu tidak harus belajar, asal tahajud, saum Senin Kamis, saya paham sendiri. Bohong, dusta, sedusta-dustanya. Ngarang-ngarang aja dia. Oleh karena itu sekali lagi ada proses yang tetap rasional, logis, realistis yang harus dijalani. Makanya kalau toh mau dikatakan bahwa takwa besar pengaruhnya terhadap ilmu, ya boleh kita katakan benar, tapi tetap ada proses belajar. Cuma nanti untuk orang yang bertakwa dipermudah jalan-jalan untuk memahami ilmu tersebut. Oleh Allah Azza wa Jalla diberi semangat, ya dipermudah, dipertemukan dengan guru yang bagus dan seterusnya. Adapun kalau menyatakan asal takwa ibadah kepada Allah jelek langsung pintar tanpa harus belajar, maka ini nonsens.
Ini enggak benar. Itu tidak mungkin, itu mustahil. Imam Bukhari menyatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa diraih dengan cara belajar. Bukan dengan mimpi, bukan dengan wirid, bukan cukup dengan doa, bukan cukup dengan tahajud. Ya tahajud diperlukan, ya doa diperlukan, ya wirid-wirid yang dicontohkan diperlukan. Tapi ikhtiar nyata yang berupa belajarnya tidak boleh diabaikan. Ya, itulah penjelasan yang pertama tentang bab ikhlas. Selesai kendala yang pertama, yaitu tidak ikhlas di dalam belajar ilmu. Kita masuki al-aiqus tsani, kendala yang kedua di dalam belajar. Aduh ini berat. Yang kedua ini minimal saya lah kena ini yang kedua. Materi ini lebih cocok untuk para ustadz, untuk para dai ya. Silakan antum istifadah, ngambil faedah. Ini anggap saya sedang menceramahi diri saya sendiri ya. Kedua, tarkul amal. Kendala kedua, tidak beramal. Meninggalkan amalan atas ilmu yang sudah difahami. Ilmunya sudah terfahami, amalnya tidak ada. Ini kendala loh. Sebuah hadis dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata Rasul alaihi salatu wasalam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala bih wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat. Jadi ketika dikumpulkan di padang mahsyar, berdiri dalam keadaan yang sangat-sangat mengenaskan gitu ya. Semua orang ingin keluar dari situasi seperti itu. Itu tidak akan dulu bergeser, tidak akan berpindah, tidak akan berubah dari tempat dan kondisi seperti itu sebelum dia ditanya beberapa perkara. Pertama tentang umurnya, untuk apa umur ini dihabiskan. Apa lebih banyak, lebih sering untuk mengejar dunia atau akhirat? Umumnya manusia lebih banyak untuk ngejar dunia ya daripada akhirat. Kedua, dari ilmunya, bagaimana dia mengamalkan. Diamalkan apa tidak tuh? Kebanyakan tidak mengamalkan daripada mengamalkan. Ketiga, tentang hartanya. Nah, kalau hartanya ada dua pertanyaan. Kalau yang lain-lainnya satu pertanyaan nih. Dua pertanyaan tentang harta. Pertama, dari mana dia memperoleh harta itu? Apakah halal apa haram? Kedua, dipakai apa itu harta? Bagaimana dia menginfakkannya, menafkahkannya atau menggunakannya? Untuk sesuatu yang halalkah? Untuk sesuatu yang haramkah? Seburuk-buruk harta adalah harta yang diperoleh dengan cara yang haram dan digunakan untuk yang haram juga. Pintu keluar dan pintu masuk itu dua-duanya sama-sama haram. Dapatnya hasil nyolong, hasil korupsi, hasil merampok, hasil judi, hasil riba, dipakai mabok. Dipakai berzina, waliyadzubillah. Dipakai untuk hal-hal yang juga haram. Cara dapatnya haram, cara menggunakannya juga haram. Itu seburuk-buruk harta. Dan terakhir, maksudnya terakhir dari hadis ini, bukan ngajinya masih lama.
Poin terakhir yang disebutkan dalam hadis wa an jismihi fi mablah, juga tentang jasadnya ini. Dipakai apa tuh jasadnya selama hidup? Apakah lebih banyak dipakai untuk sesuatu yang Allah benci, Allah larang, Allah murkai seperti untuk bermaksiat? Atau sebaliknya? Dilelah-lelahkan itu jasad untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Dilaparkan dalam bentuk saum yang disyariatkan baik yang fardu ataupun yang sunnah. Malamnya dibegadangkan untuk tahajud, untuk baca Al-Quran, untuk mendalami, mengkaji ilmu, ataukah untuk apa? Ditanya. Jadi 4 hal yang akan ditanya sebelum kedua kaki hamba bergeser pada hari kiamat. Pertama tentang umur, kedua tentang ilmu, ketiga tentang harta, dan terakhir tentang jasadnya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Lalu At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Khatib sama dengan lafaz seperti itu, tapi ada tambahan wa an ilmihi madza amila fihi. Dia akan ditanya tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmu itu. Diamalkan atau tidak? Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu. Nah, ini yang tadi saya nukil. Kata Abu Darda, la takunu aliman hatta takuna muta'allima. Wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amila. Kata Abu Darda, kamu tidak akan menjadi orang yang berilmu sebelum kamu belajar terlebih dahulu. Gak ada orang pintar tanpa belajar, gak ada. Kalau mau pintar harus apa? Belajar. Dan sabar ketika belajarnya. Wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan, dengan ilmunya, dengan ilmumu kamu tidak bisa disebut orang alim. Alim bahasa Arab bukan bahasa Sunda. Kamu dengan ilmumu tidak bisa disebut orang berilmu sebelum kamu mengamalkan ilmu itu. Setelah diamalkan baru dia disebut orang berilmu. Ada riwayat dari Ali radhiyallahu anhu. Ini diperoleh dari mana? Dari pengalaman belajar. Kalau enggak mengalami belajar ini enggak akan tahu. Sebab poin-poin seperti ini tuh tidak terprediksi dari awal sebelum belajar. Sebagaimana orang yang belum belajar bela diri enggak akan ngerti ada yang disebut dengan daya refleks, enggak. Walaupun kita dibongohan teh apa? Dibongohin dari belakang. Di apa dibongohan teh? Ngerti dibongohan enggak? Apa bahasa Indonesianya? Dibongohin, dipukul dari belakang. Apa namanya itu? Diintai. Oh, jauh diintai. Ya dibongohan lah, dibongohin. Itu kedengaran ada suara angin yang aneh, refleks itu badannya itu. Bisa menghindar gitu ya. Walaupun menghindarnya telat, sudah kena baru menghindar. Tapi minimal dia sudah tahu sebelumnya gitu. Itu tidak terdeteksi, daya refleks itu muncul. Berkata Ali bin Abi Thalib, coba lihat. Hatafal ilmu bil amal fa in ajabah wa illa irtahala. Ilmu menyeru, mengajak untuk beramal. Fa in ajabahu. Kalau orang itu memenuhi ajakan ilmu untuk beramal, diamalkan, maka ilmu akan menetap dalam dirinya. Wa illar tahala, kalau enggak ilmu itu akan pergi.
Jadi seolah-olah ilmu itu datang kepada kita, yuk beramal. Kalau kita amalkan, ilmu itu betah berada dalam diri kita, menetap. Tapi kalau enggak, ilmu itu pergi. Dia bilang sebodoh amat saya mencari orang lain. Gak akan mau menetap dalam diri orang itu karena gak diamalkan sih. Saya datang untuk diamalkan. Bukan sekedar untuk diketahui. Begitu diamalkan saya akan menetap dalam dirimu. Kalau enggak diamalkan saya pergi mencari orang lain yang akan mengamalkannya. Ini menunjukkan ilmu hanya bisa diraih secara menetap secara permanen kalau ilmu itu diamalkan dalam diri kita. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bih. Fa idza amila bihi kana alima. Seorang yang berilmu akan terus dianggap bodoh tentang ilmunya sehingga dia mengamalkannya. Apabila dia mengamalkannya barulah dikatakan dia berilmu tentang ilmu itu. Kalau belum diamalkan tidak disebut dia sudah berilmu tentang perkara itu sampai diamalkan. Maka coba perhatikan poin yang berikut ini juga apa? Pengalaman dari para ulama. Al-amalu bil ilmi mud'atun li hifdhihi wa thabati. Kama anna adama al-amali mud'atun li dhiya'il ilmi wa nisyani. Mengamalkan ilmu salah satu faktor penopang terpelihara, terjaga dan menetapnya ilmu dalam diri orang itu, sebagaimana tidak mengamalkan sebagai penyebab disia-siakannya ilmu dan dilupakannya ilmu itu. Kalau nggak diamalkan dijamin lupa tuh. Oleh karena itu berkata Sya'bi rahimahullah, ini pengalaman mereka, para ulama. Kata Sya'bi, ini beliau berbicara bukan atas nama pribadi. Tapi mewakili para ulama yang satu pengalaman dengan beliau. Makanya menggunakan kata-kata kami. Hasil obrolan. Saya kalau belajar begini, oh ya saya juga sama-sama. Oh berarti sama tuh semua. Berkata Sya'bi, kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil amali bih wa kunna nasta'inu ala talabihi bisawm. Kami nasta'in. Apa arti nasta'in? Dalam Al-Fatihah ada tuh. Minta pertolongan. Mana minta pertolongan di sini itu menopang, mendukung, kami menopang untuk menghafalkan hadis dengan cara mengamalkan isi hadis itu. Kalau isi hadis itu diamalkan, itu akan hafal itu. Maka kami meminta bantuan untuk bisa menghafalkan hadis dengan cara mengamalkan isi hadis itu. Dan kami, di sini nih, ini rahasia. Coba ikhwan, terutama yang single ataupun yang jomblo. Kami meminta bantuan untuk bisa belajar hadis dengan cara saum. Memperbanyak saum, Allah akan permudah kita untuk memahami hadis. Tidak sekedar memahami hanya isinya semata-mata, tapi juga dihafalkan. Juga dimudahkan untuk mampu mengamalkan isi dari hadis itu. Topang itu dengan saum. Itu perkataan Asy-Sya'bi beserta kawan-kawannya sesama para ulama. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, nih resep untuk orang yang selama ini terkena penyakit hese apal gancang poho. Susah hafal tapi cepat lupa. Ketika menghafal, lama. Qul huwallahu ahad aja 3 hari. Sehari nggak dibaca lupa semua.
Kenapa? Ini resepnya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inni la ahsibu al-'abda yansal ilma kana ya'lamuhu bil khati'ati ya'maluha." Aku yakin kalau seorang hamba lupa terhadap ilmu yang pernah difahaminya, itu karena dosa yang pernah diamalkannya. Dosa menyebabkan kita ini kena penyakit tadi hese apa? Gancang pohon. Sesah apalna, gampang hilapna. Bagaimana caranya agar ilmu ini tidak mudah dilupakan? Cintai ilmu dengan kadar kecintaan sebesar mungkin. Kalau kadar cinta kita kepada ilmu besar, itu teringat-ingat loh. Coba anggap ilmu itu orang. Kita mencintai sangat orang itu kan kepikiran terus ya. Keingat-ingat terus, semakin lama gak jumpa semakin kangen. Semakin lama gak lihat, semakin kita rindu. Begitu lihat, sumringahnya bukan main. Ya, betah kita berlama-lama dengan orang yang kita cintai. Jadikan ilmu sesuatu yang sangat kita cintai. Oleh karena itu kebiasaan salafus soleh pada zaman dahulu selalu mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka lakukan. Apa akibatnya? Akibatnya mereka mampu menjaga ilmu dalam bentuk hafalan. Diberkati ilmu mereka. Berkata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala. Haddathana alladhina kanu yuqri'unana annahum kanu yastaqri'una minan nabi alaihi salatu wassalam wa kanu idza ta'allamu 10 ayatin lam yakhlifuha hatta ya'malu bima fiha minal amal fata'allamna al-Qur'an wal amala jami'a. Coba lihat tuh. Ini Abu Abdurrahman As-Sulami ini seorang tabi'in. Tabi'in sejaman dengan siapa? Para sahabat. Tidak sejaman dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka belajar Islam kepada para sahabat. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, telah menceritakan kepada kami orang-orang yang membacakan Al-Quran kepada kami. Yaitu para sahabat. Para sahabat membacakan Al-Quran kepada para tabi'in. Lalu para tabi'in menghafalkannya. Tidak hanya membacakan, tentu saja menafsirkan isinya seperti yang para sahabat dengar tafsiran itu dari Nabi SAW. Nah, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, telah menceritakan kepada kami para sahabat yang membacakan Al-Quran kepada kami, bahwa sesungguhnya mereka dahulu minta dibacakan Al-Quran kepada Nabi SAW. Tolong ya Rasulullah bacakan, sampaikan Al-Quran kepada kami. Apabila mereka mempelajari 10 ayat dulu nih, mereka tidak berpindah dulu kepada ayat yang lain. Sebelum 10 ayat yang pertama tadi diamalkan. Mereka memahami isinya dan mengamalkannya bersama-sama. Mengamalkannya di bawah bimbingan dan pengawasan langsung dari Nabi SAW. Nabi SAW menyampaikan 10 ayat, ditafsirkan. Ini maknanya begini, yuk amalkan bareng-bareng, diamalkan. Begitu, setelah 10 ayat ini dihafalkan, difahami dan diamalkan bareng, berpindah ke 10 ayat yang lain. Terus begitu. Makanya berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, innal abda idza hafidha surat al-Baqarah wal Imran wan Nisa jalla fi a'yunina. Sesungguhnya seorang hamba di antara kami di kalangan para sahabat, bila dia hafal Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, dia sangat mulia dalam pandangan kami. Karena kalau seseorang hafal surat,
otomatis sudah dengan amalannya itu. Tidak hanya hafal, tapi faham isinya dan sudah diamalkan dalam kesehariannya. Karena belajar itu memang untuk diamalkan, bukan sekedar pengetahuan semata-mata. Bukan seperti sebagai knowledge semata-mata. Oh, saya tahu ayat ini tentang itu, tapi diamalkan enggak? Enggak begitu. Belajar untuk diamalkan. Maka berkata Abu Abdurrahman As-Sulami, "Fata'allamna al-Qur'an wal 'amala jami'an." Maka kami mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya bareng-bareng. Jadi ilmu para sahabat, ilmu para ulama zaman dahulu cermin dari amalnya tuh. Apa yang mereka riwayatkan, apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka tuliskan dalam kitab-kitab mereka itu sudah teraplikasi dalam bentuk amalan. Mereka tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang mereka belum pernah mengamalkannya, enggak. Dari sinilah kenapa para ulama zaman baheula, zaman dahulu begitu mulia di hadapan murid-muridnya. Karena ilmunya sudah mencerminkan apanya? Amalnya. Kalau ilmunya tinggi tak tertandingi menunjukkan amalnya juga seperti itu tuh. Coba kalau ada orang yang seperti itu, gimana penilaian kita kepada mereka? Pasti ini orang agung banget. Kalau ilmunya setinggi sebanyak itu, wah amalnya juga seperti itu. Jauhlah dengan kita ya. Betapa mulianya dan agungnya kedudukan para ulama. Karena bukan sekedar ilmu tapi apa? Juga amal. Wa tarkul ilmi ala qismain, meninggalkan amalan, wa tarkul amali bil ilmi ala qismain, meninggalkan atau tidak mengamalkan ilmu itu ada dua jenis. Ada dua macam. Pertama, tarkul i'timari bil wajibati syar'iyyah wa tarkul intihai 'anil muharramati syar'iyyah, fahadha kabirun minal kabair wa 'alaihi tahammulul ayat wal ahadits al mutawaidah min tarkil amali bil ilm. Pertama, tidak mengamalkan perintah-perintah yang wajib secara syar'i. Dan tidak meninggalkan larangan-larangan yang Allah haramkan secara syar'i. Ini termasuk dosa-dosa besar. Jadi ada ayat atau hadis yang merintahkan dengan perintah yang wajib, tidak diamalkan. Ada hal-hal yang dilarang oleh haram, tidak dijauhi, malah dilaksanakan. Ini dosa besar. Dan ayat-ayat dan hadis yang isinya ancaman terhadap orang yang meninggalkan amalan atau yang tidak mengamalkan ilmu itu untuk yang seperti ini. Dia tahu wajibnya sholat, wajibnya saum Ramadan, wajibnya zakat bagi yang sudah sampai nisab dan haul, wajibnya haji bagi yang sudah mampu. Dia sudah tahu tapi sengaja tidak dia lakukan. Dia sudah tahu haramnya mabuk, haramnya judi, haramnya berdusta, haramnya ghibah, tapi dia lakukan. Itu orang itu terkena dengan ancaman ayat dan hadis yang menjelaskan tidak mengamalkan ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Ini yang pertama. Kedua, tarkul mustahabbat wa tarku istinabil makruhat, fahadha qad yudhammu lakin la yadkhulu fi ahadithil wa'id. Illa anna al-alima wa talib al-ilm yanbaghi lahum al-muhafadhah ala sunan wa istinabil makruhat wallahu a'lam. Kedua, meninggalkan
perintah yang sunnah. Dan meninggalkan dan tidak menjauhi perkara yang makruh. Kalau yang sunnah bagusnya kan dilaksanakan, tapi dia tidak. Yang makruh kan bagusnya dijauhi, tapi ini malah dilaksanakan. Ini termasuk orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dia tahu perkara-perkara sunnah tapi tidak diamalkan. Dia tahu perkara-perkara yang makruh tapi masih dilaksanakan. Ini tidak mengamalkan ilmu. Ini kadang-kadang tercela, tapi tidak termasuk ke dalam hadis-hadis ancaman terhadap orang yang tidak mengamalkan ilmu. Kecuali seorang alim dan talibul ilm, maka hendaklah mereka memelihara dirinya di atas sunnah seluruhnya, baik yang wajib ataupun yang fardu, termasuk menjauhi larangan-larangan. Kalau orang awam tidak mengamalkan amalan-amalan sunnah, masih melakukan hal-hal yang makruh, wajar, lumrah. Tapi kalau orang yang penuntut ilmu, pengajar ilmu, itu enggak layak. Berkata Ibnul Jauzi, wal miskin kullul miskin man dha'a umrahu fi ilmin la ya'malu bih fafatahu ladzatud dunya wa khairatul akhirah faqudima muflisan ma'a quwwatil hujjati alaih. Orang yang miskin dengan sebenar-benarnya miskin itu bukan orang yang enggak punya harta loh. Tapi orang yang menyia-nyiakan umurnya untuk mempelajari ilmu yang tidak dia amalkan. Baik tidak dia amalkan itu karena memang tidak bisa diamalkan. Atau bisa diamalkan tapi dia menyia-nyiakannya. Seperti yang tidak bisa diamalkan, contohnya ilmu apa? Banyak. Umpamanya kita mempelajari ilmu politik tata negara. Kita bisa mengamalkannya untuk pribadi enggak? Enggak ya. Paling-paling kita amalkannya kalau kita jadi pejabat, penguasa. Kita belajar hukum positif, hukum pidana, hukum perdata. Bisa enggak kita amalkan? Mengamalkannya berdasarkan teori hukum itu bisa berdosa. Karena apa? Bertolak belakang dengan hukum Allah Azza wa Jalla dan Rasul. Tidak mengamalkannya untuk apa dipelajari? Itu orang miskin. Fafatahu ladzatud dunya wa khairul akhirah, maka hilanglah, luputlah dari dia kelezatan dunia dan kebaikan akhirat. Di dunia dia tidak merasakan kesenangan, di akhirat juga tidak merasakan kebahagiaan. Dia muflis. Muflis itu apa? Bangkrut, padahal dia punya hujjah, punya ilmu. Jadi poin kedua yang menjadi kendala dalam mencari ilmu adalah tidak mengamalkan ilmu. Cukup dua saja dulu untuk hari ini. Insya Allah yang ketiga, keempat kita akan bahas setahun lagi ya, tahun depan. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Kalau sudah takbir kedua, tangan diletakkan di dada apa di perut, Ustaz? Takbir kedua. Salat apa? Salat jenazah? Takbir kedua.
Maksudnya takbir setelah ruku gitu? Dulu. Jangan ada lagi yang bertanya, terlalu banyak ya. Dan saat sujud kan kening harus kena. Nah kalau hidung gimana? Kalau yang dimaksud dengan takbir kedua itu sholat jenazah, iya tetap di atas dada. Kalau yang dimaksud takbir kedua dalam sholat fardu adalah setelah ruku, sami Allahu liman hamidah gitu ya. Di mana letak tangan? Apakah sedekap lagi seperti pertama atau ngarumbai? Apa ngarumbai ke bawah? Merumbai ke bawah. Ini pertama perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama. Dan ini sudah terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Maka Imam Ahmad menyatakan man syaa qabadahu wa man syaa arsalahu. Siapa yang mau silakan sedekap, silakan yang mau silakan ke bawah. Dua-duanya jangan diperselisihkan. Dua-duanya ada rujukan dari para ulama terdahulu. Mana yang lebih kuat? Tergantung menurut siapa. Kalau menurut saya yang sedekap yang lebih kuat daripada yang ke bawah. Baik berdasarkan hadis yang umum ataupun yang khusus. Kalau yang umum dikatakan kana nasu yu'maruna ayyadhu ar-rajulu yadahul yumna ala dhira'ihi fis shalah. Manusia diperintahkan agar mereka meletakkan tangan-tangan mereka di atas dada mereka di dalam sholat. Ini umum, dalam sholat itu ketika apa? Pokoknya dalam sholat. Tapi dalam ruku ada penjelasan si tangan di atas lutut. Ketika sujud ada penjelasan tangan di atas tempat sujud. Ketika duduk di antara dua sujud ada keterangan tangan di atas paha. Satu-satunya yang tidak ada keterangan tangan adalah ketika berdiri. Sedangkan berdiri ada dua, sebelum ruku dan setelah ruku. Ini nggak ada keterangan tentang letak tangan, maka di sanalah penerapan hadis umum tadi, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan menyimpannya di atas dada. Baik sebelum ruku ataupun setelah ruku. Itu yang umum. Bukankah ada hadis tentang ruku? Tsumma qala sami Allahu liman hamidah wa rafa'a yadayhi wa'tadala. Hatta ya disebutkan hatta tarji'a kullu azmin fi maudhihi mu'tadilan. Lalu Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu sambil mengangkat kedua tangan, kemudian i'tidal sampai seluruh tulang kembali kepada persendiannya dengan lurus. Sebagian orang menyatakan kalau lurus seluruhnya kembali ke tempatnya masing-masing, tangan ke bawah katanya begitu. Ini dibantah oleh para ulama, enggak. Ini enggak menjelaskan tangan. Karena ketika bangkit dari sujud juga lafadznya persis sama begitu. Ketika Nabi sujud lalu mau duduk oleh Wa'il bin Hujr disebutkan thumma rafa'a ra'sahu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari sujud. Kemudian thumma thana rijlahul yusra wa qa'ada 'alaiha. Beliau menghamparkan telapak kakinya yang kiri lalu diduduki oleh pantatnya. Wa'tadala dan beriktidal hatta yarji'a kullu 'admin fi maudhihi mu'tadilan sehingga seluruh tulang belulang kembali ke sendinya masing-masing dengan lurus. Jadi ketika duduk di antara dua sujud juga sama dengan ketika ruku. Apakah kedua tangan ketika duduk ke bawah apa di atas paha? Di atas paha menunjukkan kedua tangan itu tidak terterangkan dalam lafaz yang barusan. Lafaz yang barusan semua tulang kembali ke tempatnya dengan lurus tidak menjelaskan tangan, enggak. Buktinya ketika duduk tangan tetap tidak lurus ke bawah tapi di atas
paha. Kalau begitu i'tidal meluruskan di sana hanya meluruskan tulang punggung. Kata Nabi SAW, i'tadilu fir ruku'i was sujud. Beritidallah kamu dalam ruku dan sujud. I'tidal dalam ruku dan sujud artinya meluruskan tulang punggung ketika ruku dan ketika sujud. Juga i'tidal ketika bangkit dari ruku, bangkit dari sujud, meluruskan hanya tulang punggung. Jangan bengkung, jangan bongkok gitu ya. Tangan tidak dijelaskan. Lalu di mana tangan? Sedekap lagi. Dan ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya disebutkan, "Tsumma qala sami Allahu liman hamidah wa rafa'a yadayhi fara'aituhu mumsikan yaminahu wa wada'a ala sadrihi." Lalu Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat kedua tangan. Ini berarti setelah apa? Setelah ruku, sebab sami Allahu liman hamidah mah enggak ada tempat lainnya. Kemudian beliau mengatakan sami Allah sambil mengangkat tangan, fara'aituhu mumsikan yaminahu ala shimalihi. Aku melihat beliau memegangkan tangan kanan di atas tangan kirinya dan diletakkan di atas dada. Ini dalil khusus. Dan inilah yang saya pandang lebih kuat, makanya yang saya amalkan itu. Kecuali kalau berjamaah imamnya ngarumbai, saya juga ngarumbai. Berdasarkan keumuman hadis, innama ju'alal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Tapi ini jangan berantem karena itu. Silakan mau mengarumbai silakan, mau sedekap juga silakan. Saya mah tetap mau sedekap. Ustadz, saya punya ayah yang memiliki ilmu, namun ilmu itu untuk dirinya sendiri. Ilmu apa ini? Tidak berniat untuk Allah. Dan dia suka berbuat riya dengan ilmunya itu. Bagaimana cara menyadarkannya? Ilmu apa? Ilmu agama atau ilmu yang lain? Saya khawatir ilmu itu ilmu kadigjayaan. Ilmu sihir. Ilmu perdukunan. Itu bukan ilmu itu. Kalau dia punya ilmu agama, mestinya dia tahu bahwa itu tidak boleh. Dia wajib mengamalkannya dan mengajarkannya. Siapa yang tidak mengajarkannya, dia akan dikekang oleh api neraka. Man katama ilman inda hajatin nasi ilaih uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Siapa orang yang menyembunyikan ilmu di saat orang butuh kepada ilmu itu, dia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekang dari api neraka. Gimana cara menyadarkannya? Sadarkan Pak, ilmu itu kan harus diajarkan. Tidak boleh dikuasai sendiri. Terkadang untuk menghafalkan surah itu susah. Tapi jika kita mendengar lagu, tidak menghafalkan pun sudah hafal. Saya masih SD Ustadz. Senang bisa ikut kajian. Si Neng. Makanya biasakan. Kenapa susah menghafalkan hafalan surat-surat, tapi menghafalkan lagu itu mudah. Pertama, untuk menghafalkan lagu dibantu oleh setan. Yang kedua, kita faham maknanya. Kalau ayat, pertama dihalangi oleh setan, yang kedua kita nggak faham maknanya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, biasakan terus. Jadikan membaca dan menghafalkan Al-Quran sebagai kebiasaan. Pertama, susah. Kedua, agak susah. Ketiga, rada gampang. Keempat, nanti lama-lama hanya sekali baca insya Allah hafal. Apalagi kita tahu maknanya, asal dibiasakan. Terus jangan sampai kita putus asa di percobaan yang pertama ya. Apa yang dimaksud jamak dan qasar dan bagaimana pengamalannya? Jamak artinya menyatukan dua waktu sholat di satu waktu. Umpamanya zuhur dan asar. Kita mau berangkat dari sini keluar kota jam 1. Maka boleh kita jamak.
Ya. Sholat duhur dulu 4 rakaat, setelah salam langsung qomat lagi, jangan langsung wirid. Qomat lagi langsung sholat asar 4 rakaat, lalu setelah itu wirid, setelah itu berangkat. Itu namanya dijamak. Kalau jamaknya di awal waktu namanya jamak taqdim. Tapi kalau kita berangkat ke Jakarta dari sini jam 11, pakai travel atau kereta gitu yang jadwalnya fix, lalu sampai di Jakarta jam 4. Kita nggak sempat sholat duhur di jalan. Akhirnya sholat duhurnya ditarik ke asar. Kita sholat duhur dulu, bukan asar dulu, ingat. Duhur dulu ya. Yang pertama dulu. Duhur dulu 4 rakaat. Setelah salam, boleh kita duhur dulu 4 rakaat. Kemudian setelah salam baru kita asar 4 rakaat. Itu namanya dijamak takhir. Jamak takhir itu jamak yang dilakukan di akhir waktu sholat. Itu berlaku zuhur, asar, dan maghrib serta isya ya. Hanya 2. Zuhur dijamak dengan asar, maghrib dijamak dengan isya. Selain itu tidak boleh. Asar dijamak dengan maghrib, nggak boleh. Isya dijamak dengan subuh, nggak boleh. Subuh dijamak dengan zuhur, nggak boleh. Jadi yang boleh hanyalah zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Adapun qasar meringkas sholat. Asalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dan qasar hanya berlaku bagi yang 4 rakaat. Apa saja yang 4 rakaat? Zuhur, asar, dan isya. Maghrib nggak boleh jadi 1,5. Subuh nggak boleh jadi 1 rakaat, nggak boleh. Yang 4 saja jadi 2 rakaat, ya. Apa alasan yang membolehkan qasar? Safar. Kalau kita safar, bepergian ke luar kota, maka lebih utama sebagian ulama menyatakan wajib diqasar. Jadi sholat duhur 2 rakaat, salam, ya. Boleh juga jamak sekaligus, umpamanya kita tadi pergi dari sini jam 11 sampai ke Jakarta jam 4. Lalu status kita kan musafir. Maka ketika di Jakarta kita sholat duhur dulu 2 rakaat. Setelah salam baru sholat asar 2 rakaat. Ya di jamak, ya di qasar. Disebutlah jamak qasar. Kalau maghrib dengan isya, maghribnya tetap 3. Nanti setelah salam barulah isya 2 rakaat, ya. Itu yang namanya jamak qasar. Bismillah Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Ada pertanyaan dari grup kajian Bandung dari Jafar. Mau tanya apakah boleh menyampaikan ilmu yang kita ketahui tapi kita sendiri belum mengamalkannya. Syukron. Bagaimana kalau ilmu yang kita miliki belum kita amalkan tapi sudah diajarkan? Bolehkah? Bukan boleh, wajib, harus. Walaupun kita belum sanggup mengamalkannya. Tadi sudah dijelaskan ayat yang menyatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Atau atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Ayat itu hanya mencela orang yang tidak mengamalkan ilmu. Tapi tetap dia berkewajiban menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Jadi ada 2. Pertama, ilmu itu harus diamalkan. Kedua, didakwahkan. Kalau hanya 1 gimana, hanya diamalkan saja tapi tidak didakwahkan. Ketika dia mengamalkannya dia berpahala, tapi ketika dia tidak mendakwahkannya dia berdosa. Atau sebaliknya, dia hanya mendakwahkan tapi tidak mengamalkan. Ketika mendakwahkannya dia dapat pahala, dan ketika tidak mengamalkannya dia berdosa. Contoh, seseorang tahu wajibnya sholat fardu berjamaah di masjid. Dia sampaikan kepada orang, kalau sholat fardu berjamaah di masjid dong. Gak boleh di rumah. Dia berpahala dengan ucapannya kepada orang. Orang banyak termotivasi. Dia sendiri sholat di rumahnya tanpa uzur. Dia berdosa. Jadi ada 2 kewajiban.
Yang terbagus apa? Dua-duanya dilaksanakan. Kalau hanya satu, lumayan daripada lumanyun. Jadi minimal salah satu, yang terbaik dua-duanya. Yang paling buruk dua-duanya tidak berilmu, ya, diamalkan tidak, diajarkan juga tidak. Wallahu a'lam. Jika ada yang memahami kalau setelah kita berilmu dan menjadi orang yang takwa sebenar-benarnya, maka benarkah bahwa Allah akan memberikan dia ilmu tertentu yang tidak diberikan kepada orang lain? Sekali lagi, ini berproses, tidak langsung jelek ilmu itu datang. Maknanya Allah akan mempermudah bagi dia untuk mempelajari ilmu-ilmu lain yang belum difahaminya. Tetap ada proses dia belajar, tapi oleh Allah akan dimudahkan. Sekali lagi, tidak ada ilmu yang jelek turun tiba-tiba tanpa dipelajari. Hanya dengan saum, hanya dengan baca Quran sekian kali, hanya dengan tahajud sekian rakaat, tiba-tiba faham nahu sorof. Enggak. Tapi dengan tahajud, dengan saum Senin Kamis, pas kita belajar nahu sorof, Allah akan dimudahkan, dicerdaskan. Dimudahkan dalam memahaminya, diberi semangat untuk belajar, ya. Tetap proses itu ada. Ustaz, kalau laki-laki boleh nggak tidak memakai topi? Boleh. Boleh tidak memakai topi? Boleh. Apa wajib pakai topi? Maksudnya kopiah gitu. Kopiah itu tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Ada nggak ayat atau hadis yang menyatakan pakai kopiah? Atau umpama Nabi menyukai memakai kopiah? Tidak ada. Kalau pakai gamis ada. Ahabul libas ilan Nabi SAW al-ghamis. Pakaian yang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah gamis. Tapi kalau kopiah tidak ada. Ya. Termasuk imamah itu apa yang suka dipakai orang Arab tuh? Sorban. Tidak ada sunnahnya memakai sorban, tidak ada sunnahnya memakai kopiah. Cuma berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, sorban dan kopiah min simatis solihin. Termasuk di antara ciri khas para solihin. Ciri khas orang-orang yang faham agama. Dan itu jadi syiar, maka memakainya afdol. Tapi tidak sampai kepada taraf sunnah. Kalau ada kita di tengah jalan, umpamanya orang itu putih sipit, tapi pakai kopiah haji. Sangkaan kita apa? Pasti dia muslim. Pasti dia. Ada orang bule, tatoan gitu ya. Terus pakai kopiah haji kayak begini. Zon kita apa? Muslim dia. Syiar. Sebab kalau orang kafir nggak mungkin berani pakai begitu. Jangankan orang muslim itu ya. ABG sekarang di tengah jalan di mall berani nggak pakai ini? Enggak. Kalau mentalnya mental orang umum enggak. Orang yang berani memakai kopiah di tengah jalan itu perlu mental tersendiri. Karena itu syiar, membawa syiar Islam. Tidak ada ayat atau hadis yang memerintahkan atau menyunahkannya, tapi itu min simatis sholihin. Maka afdol, memakainya afdol. Ya, coba kalau ada ustadz, ceramah, khutbah, tidak pakai kopiah. Sah tidak ceramahnya, khutbahnya? Sah. Imam tidak pakai kopiah, sah nggak sholatnya? Sah, tapi ada penilaian yang kurangnya dari mamu. Itu khutbah itu di kopiah-kopiah acan gitu ya. Bulucun gitu wae. Di daerah tertentu bisa dipertanyakan sah nggak nih khutbahnya ya. Seperti itu. Itu min simatis sholihin. Jadi tidak wajib, tidak sunnah. Tapi ada syiar, afdal.
Ustadz, boleh nggak kita sering mendengarkan kajian Ustadz Fulan? Di sini ditulis tapi nggak saya baca, ya. Kalau tidak ada kajian offline, kalau tidak boleh kenapa? Ini hanya tahu yang bertanya saja, yang lain nggak tahu. Tidak direkomendasikan. Tapi kan dokter tidak menjamin, ya. Kenapa? Ada beberapa pendapat pribadi yang mukhalafah dengan ijma' salafus soleh, ya. Selain 4 hal tadi yang ditanyakan pada hari kiamat, ada nggak hal lain yang ditanyakan? Ada. Jadi hadis tadi itu tidak berupa hasr, tidak berupa pembatas, tapi 4 di antara sekian banyak yang akan ditanyakan. Jika ada seorang ikhwan yang alhamdulillah sudah kenal sunnah, tapi milih ingin menikahi seorang akhwat yang masih awam, pasti cantik dia. Itu satu-satunya daya tarik. Kalau umpamanya bukan agamanya, pasti fisiknya, ya. Silakan rasakan akibatnya nanti. Apakah berdosa ikhwan tersebut karena memilih menikahinya? Berdosa tidak, cuma beresiko besar. Tapi nanti saya bina Ustadz, setelah dibini baru dibina. Ikhwan, ini teori awalnya begitu. Jangankan yang awam, akhwat yang sudah tahunan belasan tahun terbina, setelah mengarungi kehidupan rumah tangga bisa mengalami degradasi iman, menurun. Kalau nggak dibina, apa kita yakin bisa membina dengan waktu yang ada? Kita kerja cari nafkah, pulang kerja kita apa? Lelah, capek. Kapan membinanya? Kapan mengajarinya? Kapan membimbingnya? Banyak orang yang menikahi akhwat yang sudah terbina pun itu banyak yang mengalami penurunan iman. Apalagi yang awam, jangan-jangan kita yang terbawa kebiasaan dia, ya. Dikarenakan adanya sebagian akhwat yang sudah ngaji kenal sunnah kan, tapi sulit karena beberapa faktor kendala. Maksudnya sulit yang mau gitu? Nasib, bukan pilihan. Dia jomblo dan bukan single. Kemarin kita sudah jelaskan, seorang miskin dan bodoh melamar seorang akhwat yang dia cantik dan juga punya kemuliaan, ditolak. Akhirnya dia tahu karena miskin dan bodohnya. Terus apa yang dia lakukan? Saya cari kekayaan atau cari ilmu, ya? Dia cari ilmu, pilih cari ilmu. Setelah cari ilmu, dia menjadi orang terhormat dan kaya. Akhwat yang dulu dilamar datang menyerahkan diri, nikahi saya. Dalam keadaan dia sudah nggak minat lagi karena ilmu yang dimilikinya. Oleh karena itulah kalau umpamanya nasib kita, ya, melamar ke akhwat manapun selalu ditolak, coba belajar ilmu tetapi yang ikhlas. Nanti setelah dia berilmu, akhwat berbondong-bondong menawarkan diri. Tanpa melihat wajahnya. Wajahnya mungkin kurang enak dipandang. Tapi nanti akan tercover, akan tertutup dengan ilmunya. Bukan pengalaman ini. Bismillah Ustadz, ya. Satu lagi boleh? Ya. Dari Aprilita di Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang harus dilakukan jika seseorang niat mengamalkan ilmu tetapi dipersulit oleh orang lain? Contoh seorang yang bekerja di tempat riba ketika akan melepaskan pekerjaan tetapi malah dipersulit karena alasan belum ada orang pengganti. Syukron. Barakallahu fiik. Keluar saja sudah, kenapa dipersulit? Pokoknya mau dipersulit, mau diizinkan, mau enggak, saya berhenti. Udah jangan datang-datang, coba mau apa? Belum ada penggantinya, carilah. Mau ada pengganti mau enggak bukan urusan saya.
Apakah kalau dia tidak datang-datang dihukum, dikirim polisi ke rumah, apakah begitu? Kan enggak ya. Kamu udah lama nggak datang, saya pecat nanti. Paling gitu ya. Memang itu yang saya inginkan gitu. Saya pikir itu mah bukan masalah ya. Apakah termasuk riba bila saya menggunakan kartu kredit untuk memperoleh diskon di toko tersebut tapi pembayarannya cash tanpa bunga? Katanya pakai kartu kredit tapi cash gimana sih? Kalau cash mah langsung pakai uangnya nih ya. Kalau kartu kredit nanti gesek tanda tangan. Kalau pakai kartu kredit berarti nganjuk. Nganjuk itu apa? Bukan nganjuk kota. Naon nganjuk bahasa Indonesia? Ngutang dulu, dibayarin dulu sama bank, ya. Nah, mungkin pertanyaan, tapi saya bayarkannya cash? Bukan bayar cash. Oh, pakai kartu kredit, tapi cash. Mungkin saya akan bayar sebelum jatuh tempo sehingga tidak terkena apa? Bunga atau denda. Tetap haram. Karena apa? Haramnya adalah pada transaksi awal menyetujui sebuah aturan yang menerapkan riba. Jadi ketika kita mengajukan aplikasi itu ada ketentuan kalau terlambat denda sekian itu bunga. Dan kita setujui, itu dosanya tuh. Walaupun nanti kita nggak akan telat umpamanya. Sebelum jatuh tempo kita sudah bayar sehingga tidak ada dendanya. Tetap transaksi awal menyetujui sebuah transaksi yang di dalamnya mengandung riba. Maka tutup seluruh kartu kredit. Tutup. Jangan sampai berkaitan dengan bank baik untuk kartu kredit ataupun pinjam meminjam seperti itu ya. Ya cukup sampai di sini waktunya sudah habis. Insyaallah kita berjumpa tahun yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.